Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Di ruang tunggu Bandara Internasional Jeddah, Haji Said duduk menunggu. Di sampingnya ada seorang jamaah haji lainnya. Dari sinilah obrolan mereka bermula. Saya bekerja sebagai kontraktor dan Allah telah memberikan saya kenikmatan, yaitu dengan memberiku kesempatan berhaji ini. Ini adalah haji saya yang ke-10. Mendengar basa-basi teman duduknya itu, Haji Said kemudian menimpali. Semoga haji diterima dan dosa-dosa pun diampuni. Lelaki itu kemudian bertanya kepada Haji Said, "Dan engkau sendiri apakah pernah haji sebelumnya?" Said menjawab, "Demi Allah, akhi, hajiku ini memiliki kisah tersendiri dan aku tidak ingin membuatmu berlelah-lelah mendengar kisah tersebut." Lelaki itu tertawa lalu berkata, "Demi Allah, ceritakanlah akhi, seperti yang engkau lihat kita sedang menunggu." Said tersenyum dan memulai kisah singkatnya. "Ya benar, menunggu. Dan dari menunggulah kisahku bermula. Aku telah lama menunggu bertahun-tahun. Setelah bekerja selama 30 tahun di sebuah rumah sakit, barulah aku bisa mengumpulkan dana haji. Di hari yang sama, saat aku akan mengambil uang dari rekeningku di rumah sakit, seorang ibu-ibu yang anaknya kutangani karena lumpuh tiba-tiba terjatuh di hadapanku. Mukanya terlihat begitu sedih dan berkata kepadaku, 'Kutitipkan engkau kepada Allah, wahai akhi Said. Ini adalah ziarah terakhir kami di rumah sakit ini.' Aku merasa aneh dengan ucapannya dan sepertinya ia tidak ridho dengan cara dan metodeku dalam menangani anaknya, dan ia sepertinya berfikir untuk memindahkan anaknya ke rumah sakit lain. Dia kembali berkata kepadaku, 'Tidak akhi Said, Allah sebagai saksi bahwa engkau lebih perhatian terhadap anakku dibandingkan seorang ayah. Pengobatanmu telah banyak membantunya, padahal kami sebelumnya telah pupus harapan.' Lelaki yang mendengar kisah Said ini berkata, 'Aneh ya, jika ibu itu memang ridho dengan pelayananmu dan anaknya pun semakin membaik, lantas kenapa begitu saja ia ingin keluar dari rumah sakit padahal masa pengobatan belum usai?' Said menjawab, 'Inilah yang aku pikirkan. Aku lantas menuju salah satu unit tertentu di rumah sakit dan bertanya, nampaklah bahwa ayah si anak kehilangan pekerjaan dan tidak mampu membayar biaya pengobatan yang telah menunggak. Aku lantas menemui direktur rumah sakit dan memintanya agar pihak rumah sakit tetap melanjutkan proses terapi untuk anaknya. Namun direktur menolak dengan keras sambil berkata, 'Ini adalah rumah sakit dan bukan yayasan sosial.' Aku keluar dari ruangan direktur dalam keadaan sedih sekali. Kumasukkan tanganku ke kantong yang di dalamnya terdapat dana haji. Kuangkat tanganku dan kepalaku menengadah ke langit sambil berujar kepada Rabbku, 'Rabbana, engkau maha mengetahui keadaanku dan engkau pun mengetahui bahwa tidak ada yang lebih dicintai jiwaku selain berkunjung menjadi tamu agung di rumahmu dan menziarahi masjid nabimu. Itu semua telah kupendam bertahun-tahun, namun seorang ibu miskin itu dan anaknya membuatku bersedih. Maka janganlah engkau haramkan aku untuk meraih segala keutamaanmu.' Aku lalu pergi ke bagian kasir dan mengeluarkan semua yang ada di kantongku guna membayar semua biaya pengobatan selama 6 bulan. Aku segera menghubungi sang ibu dan mengabarkannya bahwa pihak rumah sakit memberikan pertimbangan dan keringanan sehingga pengobatan bisa dilanjutkan tanpa berbayar. Lelaki yang mendengar Said berkisah merasa terharu dan air matanya berlinang. Tak ia sadari lalu berkata kepada Said, 'Semoga Allah memberkahimu dan orang-orang sepertimu.
Oh ayah, jika uangmu terpakai untuk itu, lantas bagaimana engkau bisa berhaji? Said menjawab, hari itu aku kembali ke rumah dalam keadaan amat sedih sebab hilangnya kesempatan emas untuk berhaji. Namun hatiku dipenuhi dengan kebahagiaan sebab telah membantu ibu dan anak itu keluar dari kehimpitan. Malam itu aku tertidur dalam keadaan air mata terkuras. Dalam mimpi, aku melihat diriku sendiri tawaf mengelilingi Kaabah dan orang-orang memandangku dan mengajakku bersalaman sambil berkata, Haji mabrur, wahai Haji Said, engkau telah menunaikan haji di langit sebelum berhaji di bumi. Doakanlah kami, wahai Haji Said. Aku terbangun dari tidur dan aku merasakan kebahagiaan tiada tara yang luar biasa. Aku lalu memuji Allah dan ridho dengan segala ketentuannya. Tiba-tiba handphoneku berbunyi. Ternyata ada panggilan dari direktur rumah sakit. Beliau berkata, bantulah saya, pemilik rumah sakit akan berangkat haji tahun ini dan dia tidak bisa berangkat tanpa ditemani perawat atau dokter pribadinya. Sayangnya istri dokter pribadinya sedang hamil dan dia sendiri tidak bisa meninggalkan istrinya. Aku bersujud syukur kepada Allah. Dengan kesempatan inilah aku bisa berangkat haji bersama engkau. Lihat, bisa berangkat haji sebagaimana engkau lihat. Allah telah memberiku kesempatan berhaji tanpa harus membayar apapun. Saat berhaji, aku kisahkan kisahku kepada pemilik rumah sakit tentang keprihatinan ibu dan anaknya yang kutangani di rumah sakit. Lalu beliau memerintahkan agar anak tersebut tetap mendapat pengobatan dengan biaya dari beliau. Beliau juga berpesan agar di rumah sakit ada pengumpulan dana untuk biaya pengobatan orang sakit. Beliau juga memberikan lapangan kerja kepada suami ibu tersebut di tempat lain dan juga mengembalikan semua uang yang digunakan dan mengembalikan semua uang yang kugunakan untuk membiayai pengobatan anak dari ibu tadi. Adakah engkau melihat keutamaan yang lebih agung dan luas dari keutamaan Rabb kita? Orang yang mendengar kisah Haji Said berkata, Masya Allah, pahala hajimu berkali lipat dari hajiku. Aku sekarang memahami bahwa aku berhaji menuju Baitullah sementara engkau Allah lah. Aku sekarang memahami bahwa aku berhaji menuju Baitullah sementara engkau Allah lah yang memanggilmu menuju rumahnya. Rabbana, mudahkan kaum muslimin melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.